Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-69. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, tiba-tiba ketika Bagus Handaka sekali lagi mengalami tekanan yang hebat, sedang Manahan masih belum sempat untuk menolongnya, datanglah sebuah bayangan yang seperti melayang memasuki lingkaran pertempuran. Dengan tangan kirinya ia mendorong Bagus Handaka, sehingga anak itu jatuh terpelanting. Dan sesudah itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung menyerang istri Simarudra dengan hebatnya. Bagus Handaka ketika kemudian telah dapat meloncat berdiri, memandang orang itu dengan penuh keheranan. Tenaganya meskipun terasa lunak, namun kuatnya bukan kepalang. Meskipun demikian, dalam keheranannya itu ia menjadi gembira pula, sebab menilik kekuatannya, ia mengharap bahwa orang itu dapat mengimbangi istri Simarudra. Kemudian dengan mulut ternganga, ia memperhatikan pertempuran yang berlangsung dengan hebatnya. Kedua-duanya memiliki kecepatan bergerak yang mengagumkan, seolah pertempuran itu seolah-olah berubah menjadi bayang-bayang daun yang bergerak-gerak ditiup angin pusaran. Manahan dan Simarudra suami istri pun tidak pula kalah herannya. Mereka sama sekali tidak mengenal siapakah orang yang telah berani ikut campur dalam pertempuran itu. Namun beberapa saat mereka tidak sempat memperhatikan lebih seksama lagi, karena masing-masing masih harus berjuang di antara hidup dan mati. Hanya kemudian terdengar istri Simarudra itu berteriak melengking karena marahnya. "Hei, orang yang tak tahu diri! Siapakah kau yang berani mencampuri urusan kami?" Namun orang yang perkasa itu sama sekali tidak menjawab. Bahkan ia mempercepat gerakannya sehingga istri Simarudra itu terpaksa bekerja lebih keras lagi. Sejalan dengan memuncaknya kemarahannya, tetapi agaknya lawannya pun memiliki ketangkasan yang mengagumkan. Tangannya dengan lemasnya bergerak menyambar-nyambar seperti ujung ribuan cambuk yang bergerak bersama-sama. Sehingga dengan demikian, terasa bahwa serangan orang itu datangnya dari ribuan arah pula. Hal yang sedemikian itu dapat dilihat pula oleh Simarudra. Ia kemudian agak mencemaskan istrinya. Maka sekarang ialah yang bekerja mati-matian untuk segera dapat menundukkan lawannya. Karena itu tandangnya menjadi semakin garang. Serangannya datang bergulung-gulung seperti ombak yang diguncang oleh badai. Namun ternyata lawannya tangguh seperti batu karang yang sama sekali tak dapat ditundukkan. Karena itu maka tiba-tiba harimau hitam dari Gunung Tidar itu tidak sabar lagi. Dengan mengaum hebat, direntangkannya kedua belah tangannya, serta tubuhnya menggeletar dengan hebatnya. Itulah tandanya bahwa hantu Gunung Tidar itu akan mempergunakan aji macan liwung. Melihat sikap lawannya, Manahan terkejut. Ia pernah melihat sikap yang demikian ketika ia melawan orang berkerudung kulit harimau hitam bersama-sama dengan Gajah Sora, yang kemudian ternyata bahwa orang itu adalah Simarudra tua dari Lodaya. Ia mengenal gerak yang demikian, yang menurut seorang sakti dari Banyuwangi, Titis Anganten, adalah pemusatan tenaga untuk melontarkan aji macan liwung. Karena itu untuk sesaat, hatinya tergetar hebat. Tetapi Manahan tidak sempat berbuat banyak, belum lagi ia sempat berbuat sesuatu. Dilihatnya Simarudra itu telah meloncat dengan suatu auman yang mengerikan. Untunglah bahwa Manahan adalah murid Ki Ageng Pengging Sepuh yang mumpuni, ditambah lagi dengan pengalaman yang telah menempa dirinya siang malam. Karena itu, melihat Simarudra menerkamnya dengan ajinya yang sangat berbahaya, Manahan tetap dapat menguasai dirinya. Dengan cermat ia mempelajari gerak lawannya untuk dengan tepat menghindarkan dirinya.
Ketika kedua tangan Simarodra dengan kuku-kukunya yang mengembang itu melayang ke arahnya, cepat Manahan menjatuhkan diri dan berguling-guling ke arah yang berlawanan. Justru lewat di bawah kaki Simarodra yang melayang di atas satu kakinya. Kakinya yang lain ditekuk ke depan, sebuah tangannya menyilang dada dan yang lain diangkatnya tinggi-tinggi. Dengan gerak secepat petir menyambar, Manahan meloncat dan menghantamkan sisi telapak tangannya ke arah dada Simarodra yang baru saja berhasil memutar tubuhnya. Maka terjadilah suatu benturan yang maha dahsyat. Simarodra yang telah mengenal pula tanda-tanda yang mengerikan itu segera mencoba menghimpun kekuatannya untuk melawan. Namun Sosro Birowo adalah suatu ilmu yang jarang ada tandingnya. Itulah sebabnya maka tubuh Simarodra yang besar kekar itu terlempar beberapa langkah dan kemudian seperti sebuah batu terbanting berguling-guling dibarengi dengan pekik ngeri yang keluar sekaligus dari mulut istri Simarodra dan orang yang melawannya. Untuk beberapa kejap, orang yang bertempur melawan harimau betina Gunung Tidar itu diam mematung mengawasi tubuh Simarodra yang kemudian terbujur diam tak bergerak. Sedang mata yang membayangkan kengerian dan ketakutan tersirat di wajah istri Simarodra. Agaknya ia merasa dengan kekalahan yang dialami oleh suaminya itu merupakan suatu titik batas yang tak akan mampu lagi diatasi. Apalagi dengan demikian ia merasa bahwa ia harus berhadap-hadapan dengan orang yang telah berhasil membinasakan suaminya itu, di samping orang yang tak dikenalnya. Karena itu, meskipun dendamnya menggelegak sampai ke lehernya, maka ia lebih baik menghindarkan diri dari kebinasaan untuk kelak dapat membalaskan sakit hati serta kematian suaminya. Maka selagi mereka masih belum sampai menarik perhatian atasnya, lebih baik ia melenyapkan diri. Mendapat keputusan itu, secepatnya ia meloncat ke arah kudanya dan dalam sekejap melontarkan diri ke punggung kuda itu untuk seterusnya menarik kendali kudanya yang kemudian berlari seperti angin. Berbareng dengan itu mengumandanglah suara harimau betina itu berteriak, "Tunggulah, hari pembalasan akan datang." Setelah derap suara kuda yang kemudian disusul oleh para pengawalnya itu lenyap, suasana menjadi hening sepi. Mereka kini ternyata telah berada agak jauh dari ujung desa, di mana pertempuran itu dimulai. Manahan, Bagus Handaka, orang yang tak dikenal itu, beserta setiap orang yang berada di situ, berdiri diam seperti batu dengan wajah-wajah yang tegang. Pandangan mereka berganti-ganti beralih dari Manahan, Bagus Handaka yang masih menggenggam Kiai Bancak, orang yang hanya tampak remang-remang dalam gelap malam, dan Simarodra yang terbujur diam, meskipun masih terdengar ia lamat-lamat mengerang menahan sakit dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada. Untuk beberapa lama, orang itu mengawasi Simarodra pula, tetapi kemudian terjadilah suatu hal yang tak seorang pun menduganya. Dengan menggeram orang itu dengan dahsyatnya menjadi terkejut sekali. Untunglah bahwa ia cekatan, sehingga meskipun agak sulit, ia berhasil menghindarkan dirinya. Tetapi agaknya pemuda itu tidak mau berbicara lagi. Sekali lagi ia menyerang Manahan, sekali lagi dan sekali lagi berturut-turut. Mula-mula Manahan yang masih bingung menebak-nebak, hanya selalu menghindar-hindar saja. Dengan suara bergetar ia mencoba bertanya, "Ada apakah Kisanak menyerang aku?" Akibat dari pertanyaan itu mengherankan. Orang yang menyerang Manahan itu tiba-tiba terloncat selangkah mundur. Meskipun wajahnya tak begitu jelas dalam gelap malam, namun agaknya orang itu memperhatikan Manahan dengan seksama. Tetapi kemudian kembali ia mengejutkan tidak saja Manahan, juga orang-orang yang hadir menjadi semakin bertanya-tanya dalam hati. Sebab sesaat kemudian orang itu dengan tiba-tiba kembali meloncat menyerang Manahan dengan dahsyatnya. Kembali Manahan dengan penuh pertanyaan mencoba menghindarkan diri dari serangan-serangan yang sangat berbahaya itu.
Sekali dua kali Manahan masih berhasil meloncat-loncat seperti berpijak di atas batu bara. Namun apa yang dapat dilakukan itu tidaklah lama, sebab bagaimanapun juga orang itu ternyata memiliki ilmu yang tinggi pula, sehingga akhirnya Manahan pun menjadi jengkel. Akhirnya terpaksa Manahan pun mulai membalas serangan demi serangan. Dalam sekejap terjadilah kembali pertempuran yang dahsyat. Kedua-duanya memiliki tenaga serta kecepatan gerak yang mengagumkan. Pertempuran ini pun tidak kalah dahsyatnya dengan pertempuran yang telah terjadi antara Manahan melawan Simarudra. Meskipun lawan Manahan ini belum memiliki kedahsyatan tenaga seperti Simarudra, namun kelincahannya sangat mengagumkan. Ia memiliki daya serang yang luar biasa serta membingungkan. Dua belah tangannya itu merupakan senjata yang sangat berbahaya. Kini Manahan seolah-olah kini berhadapan dengan seorang yang memiliki beberapa pasang tangan yang bergerak bersama-sama menyerangnya. Itulah sebabnya semakin lama Manahan semakin kehilangan kesabaran. Ia tidak mau menjadi korban dari suatu masalah yang gelap yang sama sekali tak diketahuinya. Maka akhirnya dengan mengerahkan kekuatannya, Manahan pun kemudian berjuang dengan hebatnya. Serangannya datang seperti asap yang bergulung-gulung melibat lawannya. Karena itu beberapa lama kemudian terasa bahwa Manahan akan dapat menguasai keadaan. Setapak demi setapak, tetapi pasti ia selalu berhasil mendesaknya. Tetapi dalam pada itu lawannya pun segera mengerahkan segenap tenaganya. Gerakannya menjadi semakin lincah dan cepat. Agaknya ia pun menyadari bahwa lawannya memiliki beberapa kelebihan daripada dirinya. Karena itu ia bertempur dengan sangat berhati-hati. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu, termasuk Bagus Handaka, tidak habisnya keheran-heranan. Mereka sama sekali tidak tahu persoalan apa yang telah terjadi. Mula-mula mereka melihat seseorang membantu Bagus Handaka melawan istri Simarudra, sehingga sepasang harimau Gunung Tidar itu sudah dapat dikalahkan. Tetapi yang tiba-tiba saja, malahan orang yang telah membantu itu dengan dahsyatnya berganti menyerang. Namun demikian tak seorang pun berani berbuat sesuatu, tak seorang pun yang berani mencoba melerainya. Jangankan para penduduk Gedangan, sedang Bagus Handaka pun melihat pertempuran itu dengan wajah yang kagum. Pada saat Manahan bertempur dengan Simarudra, ia sama sekali tidak sempat menyaksikannya, sebab ia sendiri harus selalu berloncat-loncatan menghindari serangan istri Simarudra. Pada saat ia menyaksikan pertempuran antara orang yang menolongnya itu melawan istri Simarudra yang tak sehebat gurunya, ia pun telah mengaguminya. Apalagi pertempuran itu, diam-diam ia menjadi semakin kagum melihat keperkasaan Manahan. Namun ia heran juga melihat orang dapat bertempur selincah lawan gurunya itu. Tetapi yang tak seorang pun tahu adalah kesibukan hati Manahan ketika lawannya telah sangat terdesak dan melawannya dengan segenap ilmu yang dimilikinya. Manahan menjadi berdebar-debar. Agaknya ia pernah bertempur dengan seseorang yang memiliki ilmu yang demikian dahsyat serta lincah. Meskipun demikian, sesaat ia masih bertempur sepenuh tenaga. Ia tak mau ditelan oleh angan-angannya yang belum mendapat kepastian. Karena itulah ia masih saja selalu mendesak maju, serta mempersempit setiap kesempatan bergerak dari lawan, yang bagaimanapun lincahnya, akhirnya merasakan juga ilmunya belum dapat disejajarkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Manahan. Akhirnya ketika ia sudah tidak mampu lagi melawan dengan tangannya, tiba-tiba memancarlah sebuah cahaya yang berkilat-kilat. Di tangan orang itu kemudian tergenggam sehelai pedang yang tipis, yang agak lebih kecil sedikit dibandingkan dengan pedang biasa. Melihat pedang itu hati Manahan berdesir. Cepat ia meloncat mundur
dan dengan dada bergetaran, ia akan mencoba untuk menghentikan pertempuran. Namun belum lagi mulutnya sempat mengucapkan kata-kata, orang itu telah meloncat menyerang dadanya. Tetapi sekarang malahan tidak lagi berusaha untuk melawan, bahkan menghindar pun tidak. Ketika ia melihat pedang itu, dan kemudian ia melihat ujung pedang itu selalu bergetar dalam tangan lawannya, ia sudah tahu pasti siapakah orang itu. Karena itu betapa menyesalnya bahwa ia telah benar-benar bertempur dan bahkan mungkin sudah menyakitinya pula. Dalam sesaat itu, ia sudah dapat mengetahui hampir segala persoalan kenapa tiba-tiba ia diserangnya. Juga ia yakin bahwa lawannya telah pula mengetahui siapakah sebenarnya dirinya. Sebaliknya, orang itu pun terkejut ketika Manahan sama sekali tak menghindari mata pedangnya yang sudah hampir merobek dada itu. Kalau semula ia benar-benar marah dan dendam, namun ketika Manahan sama sekali seolah-olah pasrah diri, hatinya berguncang. Tiba-tiba saja timbullah suatu perasaan bahwa tidak semestinya lah ia harus melukai orang itu, apalagi setelah lawannya itu pasrah. Lebih-lebih sampai mengambil jiwanya. Karena itu kemudian dengan gugupnya ia mencoba untuk menarik serangannya. Tetapi sayang bahwa lontaran tenaga loncatnya sedemikian besar, maka yang dapat dilakukannya adalah mengubah arah pedangnya. Meskipun demikian, karena ujung pedangnya yang setajam pisau pencukur itu sudah hampir melekat dada, maka terpaksa ujung pedang itu masih menggores lengan Manahan. Mengalami peristiwa itu, Manahan berdesis kecil sambil terdorong setapak ke samping oleh gerak naluriahnya. Tetapi setelah itu, kembali ia tegak seperti patung, tanpa suatu usaha untuk membalas, apalagi membinasakan lawannya. Berdesirlah setiap dada dari mereka yang mengelilingi arena pertempuran itu. Sedang di antara mereka, dada Handakalah yang paling terguncang. Tanpa disengajanya ia telah meloncat maju, tetapi kemudian ia tidak berani melangkah sebelum mendapat izin dari gurunya. Meskipun keinginannya untuk melakukan apapun karena kemarahannya yang telah memuncak melihat gurunya dilukai pada saat gurunya sudah menghentikan perlawanan. Sedangkan ia yakin bahwa kalau saja Manahan menghendaki, pasti ia berhasil menghindari tusukan pedang itu. Lebih dari segala keanehan yang telah terjadi, orang-orang di sekitar arena pertempuran itu seolah-olah benar-benar melihat suatu pertunjukan yang sengaja untuk memusingkan kepala mereka. Sebab setelah itu, tiba-tiba ia melihat orang yang telah melukai Manahan itu pun berdiri pula, seperti patung sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam. Sebenarnya lah bahwa ia pun sangat menyesal bahwa Manahan telah terluka. Orang itu merasa bersalah, bahkan lebih dari itu, berbagai-bagai perasaan bergulat di dalam hatinya. Karena itu dengan tangan bergetar ia menyarungkan pedangnya perlahan-lahan. Setelah itu, tiba-tiba ia membalikkan tubuhnya dan berlari ke arah Simarodra yang masih saja terlentang sambil mengerang kesakitan. Segera ia menjatuhkan dirinya dan berlutut di sampingnya. Suasana kemudian dicekam oleh kesepian yang mendalam. Setiap orang seakan-akan mencoba untuk tidak melakukan suatu gerakan apapun. Bahkan suara nafas mereka menjadi tertahan-tahan pula. Tetapi tiba-tiba dalam kesepian itu terdengarlah suara tangis yang tertahan. Beberapa orang hampir menjadi tak percaya kepada dirinya sendiri bahwa mereka telah mendengar tangis seorang perempuan. "Ayah!" terdengar suara di antara isak tangis itu. Untunglah bahwa pada saat itu sisi telapak tangan Manahan menghantam dada Simarodra
ia sedang dalam kesiagaan penuh untuk melontarkan ajinya macan liwung, sehingga daya kekuatannya pun telah dipergunakan hampir sepenuhnya. Dengan demikian, ia telah terhindar dari kebinasaan yang mengerikan. Bahkan karena kekuatan tubuhnya yang melampaui kekuatan manusia biasa, setelah mengalami penggemblengan dari mertuanya, Simarudra tua dari Lodaya, yang masih tetap hidup meskipun keadaannya sudah sangat payah karena luka-luka di tubuhnya bagian dalam. Karena itu, ia masih dapat mendengar seseorang menangis di sampingnya. Ketika ia membukakan matanya, ia terkejut. Yang menangis berlutut di sampingnya itu adalah orang yang telah bertempur melawan istrinya. Maka dengan penuh keheranan ia memandanginya. Apalagi sekali lagi ia mendengar orang itu memanggilnya dengan suara sayu. "Ayah!" Bagaimanapun puasnya harimau Gunung Tidar itu ketika pada saat-saat jiwanya dalam bahaya dan tiba-tiba seorang dengan sayu menangisinya, kepuasannya tiba-tiba menjadi luluh. Lebih-lebih lagi ketika ternyata suara itu adalah suara perempuan. Di samping perasaan sakit yang menyengat-nyengat hampir seluruh tubuhnya, hatinya diganggu oleh pertanyaan yang hampir tak masuk di akalnya, bahwa masih ada seorang perempuan kecuali istrinya yang sudi menangisinya. Justru baru saja ia bertempur mati-matian melawan istrinya itu. Maka karena kebingungannya itulah, dengan suara yang gemetar ia bertanya, "Siapakah kau?" Orang yang berlutut itu memandang wajah Simarudra dengan pandangan lembut penuh haru. Meskipun ia pernah mendendamnya, namun sekarang di hadapan orang yang telah sama sekali tak mampu bergerak itu, segala perasaan dendamnya seperti lenyap dihanyutkan banjir. Karena beberapa lama tidak terdengar jawaban, kembali Simarudra bertanya terputus-putus, "Siapakah kau?" Orang yang berlutut di hadapan itu seperti tersadar dari mimpi. Maka dengan suara yang gemetar pula, ia menjawab lirih, "Ayah, aku anakmu Rara Wilis." "Wilis? Kau Rara Wilis?" tanya Simarudra dengan suara yang tergagap. Matanya terbelalak memancarkan cahaya yang aneh. "Ya ayah, aku Rara Wilis." "Wilis, Wilis." Suara Simarudra mengulang-ulang nama itu seperti hendak meyakinkan kebenarannya, dan mendadak ia berusaha untuk mengangkat kepalanya, namun tenaganya sudah tidak memungkinkan lagi. Karena itu segera ia terjatuh kembali. Untunglah manahan yang dikenal oleh Simarudra dan Rara Wilis dengan nama Mahesa Jenar dengan cepat menangkap kepala Simarudra sehingga tidak terantuk tanah. Melihat Mahesa Jenar berusaha menolongnya, Simarudra menggeram marah. Meskipun tubuhnya telah terlalu letih, namun ia memaki-maki juga. Katanya, "Pergilah kau Mahesa Jenar, yang menyangka bahwa dirimu adalah manusia yang paling tulus di dunia ini. Jangan kau kotori tanganmu dengan kejahatan yang melekat pada tubuhku." Meskipun demikian, Mahesa Jenar tidak melepaskan tangannya untuk menahan kepala Simarudra, dan karena Simarudra tidak berdaya untuk menghindari, maka akhirnya ia berdiam diri. "Tenangkanlah hatimu Simarudra," bisik Mahesa Jenar. "Dalam saat yang demikian, tidak seharusnya kau masih mendendam." Mendengar kata-kata Mahesa Jenar itu, kembali Simarudra menggeram, namun ia tidak berkata apa-apa. Akhirnya kembali matanya menatap orang yang mengaku dirinya anaknya. Maka meluncurlah dari bibirnya yang bergerak perlahan-lahan suatu keluhan singkat. Kemudian ia mencoba berkata pula, "Wilis, benarkah kau anakku?" "Ya ayah, aku benar-benar anakmu yang kau tinggalkan bersama ibu," jawab Rara Wilis sedih. "Di mana ibumu sekarang?" tanya Simarudra semakin lemah. Kembali Rara Wilis terisak. Dengan kata-kata yang hampir tak terdengar, ia membisiki ayahnya, "Ibu telah meninggal setahun sepeninggal ayah." Simarudra menarik nafas dalam-dalam.
Willis, katanya kemudian, maafkanlah ayahmu ini. Mungkin kau telah mendengar segenap garis perjalanan hidupku yang dipenuhi oleh noda-noda hitam. Sampaikan pula permintaan maafku kepada kakekmu Kisantanu. Ayah, sahut Rara Willis, lupakanlah apa yang pernah terjadi. Aku sudah berjuang dengan sepenuh tenagaku atas petunjuk dan bantuan kakek yang ternyata juga bernama Ki Ageng Pandan Alas. Pandan Alas? Ulang Simarudra. Ya ayah, kakek Santanu adalah Ki Ageng Pandan Alas, jawab Rara Willis menegaskan. Oh, kembali Simarudra menarik nafas dalam-dalam, suaranya semakin perlahan-lahan meskipun cukup jelas. Alangkah bodohnya aku, dan agaknya mataku telah buta pula. Tetapi benarkah bahwa Kisantanu itu Ki Ageng Pandan Alas? Agaknya daripadanya pula kau memperoleh ilmu yang dahsyat itu. Rara Willis mengangguk kecil, jawabnya. Aku pelajari dengan tekun siang dan malam untuk dapat merebut ayah kembali dari tangan harimau betina Gunung Tidar. Setelah cukup ilmuku, aku pergi merantau mencari ayah pula. Ketika aku mendengar di daerah ini, segera aku menyusul. Dan sekarang aku telah menemukan ayah dalam keadaan parah. Kembali terdengar Rara Willis menangis terisak-isak, sedangkan mata Simarudra itu memancarkan sinar kemarahan yang tak terhingga kepada Mahesa Jenar. Sudahlah Willis, kata Simarudra, kau adalah seorang gadis yang perkasa, melampaui laki-laki biasa. Karena itu jangan menangis. Kalau kau bertemu dengan kakekmu, sampaikan baktiku, Ki Panutan yang telah mendurhaka. Tetapi dapatkah kau buktikan bahwa Kisantanu adalah Ki Ageng Pandan Alas? Perlahan-lahan Rara Willis mengangguk. Ditariknya sebilah keris dari warangka di lambungnya di balik bajunya. Sambil menunjukkan keris itu ia berkata, inilah ayah. Sikar Panjalin, desis Simarudra. Cobalah aku merabanya. Segera keris itu diserahkan kepada Simarudra yang menerimanya dengan sisa tenaganya. Meskipun demikian, terjadilah sesuatu di luar dugaan mereka. Dengan tangannya yang lemah, Simarudra mencoba menggoreskan keris yang sakti tiada taranya itu ke tangan Mahesa Jenar. Mahesa Jenar terkejut bukan kepalang. Demikian juga Rara Willis yang sama sekali tidak menduga bahwa ayahnya akan berlaku demikian. Karena itu tidak sesadarnya, ia memaki kecil. Kenapa kau terkejut, Willis? Biarlah aku mati bersama-sama dengan orang yang telah membunuhku. Adakah kau kenal dia? Rara Willis mengangguk perlahan. Melihat Rara Willis mengangguk, Simarudra yang mula-mula bernama Ki Panutan mengernyitkan alisnya. Desahnya, siapakah orang ini sebenarnya? Sebagai yang ayah kenal, jawab Rara Willis. Namanya Mahesa Jenar, yang mencoba melawan kejahatan menurut kakek. Ia adalah bekas seorang prajurit yang bergelar Rangga Tohjaya. Bekas prajurit, ulang Ki Panutan, yang kemudian disebut Simarudra Muda. Apakah hubunganmu atau kakekmu dengan dia? Tak ada, sahut Rara Willis. Tetapi Kakang Mahesa Jenar itu pernah membebaskan aku dari kebuasan Jaka Sukanusa Kambangan. Simarudra terkejut. Setelah itu tubuhnya bertambah lemah. Dengan suara yang hampir berbisik ia berkata, syukurlah kau terlepas dari tangan ular laut yang keji itu. Kemudian kepada Mahesa Jenar ia berkata, maafkan aku Mahesa Jenar. Agaknya kau benar-benar telah berjuang untuk menegakkan sendi-sendi kebajikan. Kalau demikian, biarlah dalam saat yang terakhir ini, aku bercermin diri. Baik kau Willis, maupun kau Mahesa Jenar, telah menempatkan diriku pada titik kesadaran. Karena itu aku akan berlalu dengan hati yang lapang. Ayah, potong Rara Willis. Aku telah bersusah payah berusaha untuk menemukan ayah.
Ki Panutan itu tampak tersenyum, meskipun wajahnya yang ditumbuhi oleh rambut-rambutnya yang lebat, yang baru beberapa waktu berselang memancarkan cahaya yang mengerikan. Sebagai seorang yang menamakan dirinya Simarudra, kini tiba-tiba telah berubah sama sekali. Dengan mata yang bersih bening, serta senyum keikhlasan, ia berbisik perlahan sekali. "Wilis, biarlah aku pergi. Puaslah sudah hatiku, setelah aku mengetahui bahwa anakku telah menjadi seorang gadis yang perkasa, serta berhati bersih. Kau mau berlutut di sampingku, meskipun kau tahu bahwa hidupku penuh diwarnai oleh noda dan dosa." Setelah itu, nafasnya menjadi semakin sesak. Beberapa kali Ki Panutan itu menggeliat menahan sakit. "Ayah! Ayah!" Rara Wilis hampir memekik. Ki Panutan yang telah memejamkan matanya itu perlahan-lahan membukanya kembali. Sekali lagi ia tersenyum penuh keikhlasan. "Ayah, jangan pergi!" Jerit Rara Wilis yang sudah kehilangan keperkasaannya menyaksikan keadaan ayahnya. Tetapi ia telah berubah menjadi seorang gadis kembali yang menyaksikan saat-saat terakhir dari ayahnya yang selama ini dicarinya. Tetapi tak seorang pun yang kuasa menahan renggutan maut. Demikianlah perlahan-lahan Ki Panutan itu menutup matanya. Ia masih sempat menyilangkan tangannya di dadanya sebagai suatu pernyataan keikhlasan hatinya. Di antara rambut yang tumbuh hampir memenuhi wajahnya itu, terseliplah bibirnya membayangkan senyum. Dan sesaat kemudian Ki Panutan yang telah menggemparkan dengan kebiasaannya menculik gadis-gadis untuk upacara-upacara kepercayaannya yang aneh-aneh, serta perampokan dan kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan di bawah nama Simarudra, serta panji-panji bergambar harimau hitam, kini meninggal dunia di tangan musuh utamanya dengan penuh keikhlasan. Bersamaan dengan itu terdengarlah Rara Wilis memekik tinggi. Dengan tangis yang memancarkan kekecewaan hatinya, ia menelungkup di atas tubuh ayahnya yang sudah membeku. Melihat semuanya itu, serta setelah mendengar pembicaraan mereka, orang-orang gedangan menjadi sedikit banyak dapat menangkap persoalan di antara mereka. Meskipun demikian, mereka masih berdiri tegak seperti patung. Bagus Handaka juga tidak beranjak dari tempatnya. Ia kini sudah teringat siapakah orang itu, namun ia mengenalnya sebagai Budak Wangi. Maka terharulah sekalian yang menyaksikan peristiwa itu. Pertemuan pada saat-saat terakhir yang memilukan. Tidak ketinggalan pula hati Mahesa Jenar. Di samping itu ia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba kembali hatinya digetarkan oleh gadis anak Ki Panutan itu. Dengan tangkasnya gadis itu berdiri tegak. Tangan kirinya menggenggam Kiai Sigar Penjalin, sedangkan tangan kanannya menuding ke arah Mahesa Jenar dengan pandangan yang menyala-nyala. Rara Wilis hampir saja tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Setelah bertahun-tahun ia bekerja keras untuk dapat merebut ayahnya, dan kemudian berangan-angan untuk dapat hidup damai kembali di tempat asalnya. Ternyata kini pada saat yang diimpi-impikan itu datang, ayahnya terbunuh oleh Mahesa Jenar. Maka dengan gemetar penuh luapan perasaan ia berkata, "Kakang Mahesa Jenar, kau telah merampas seluruh masa depan yang kuangan-angankan selama ini. Karena itu kakang, aku akan membuat suatu perhitungan hutang piutang. Kau telah membebaskan diriku dari tangan Jaka Soka di hutan Tambak Baya. Tetapi kemudian kau binasakan ayahku pada saat aku menemukannya. Dengan demikian, maka aku anggap bahwa hutang piutang kita telah lunas. Sejak ini, aku anggap bahwa aku adalah orang yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan Mahesa Jenar. Semua persoalan berikutnya adalah persoalan yang harus diperhitungkan tersendiri." "Wilis," jawab Mahesa Jenar,
tetapi ia tidak sempat berkata lebih banyak lagi, sebab sekejap kemudian Rara Wilis telah meloncat dengan kecepatan yang mengagumkan, menerobos ke dalam gelap malam dan hilang di dalamnya. Mahesa Jenar kemudian diam tertegun. Banyak hal yang sebenarnya akan diutarakan, tetapi apa boleh buat, sebenarnya ia sangat kecewa mendengar kata-kata Rara Wilis kalau ia membunuh Simarudra adalah karena Simarudra telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bertentangan dengan peri kemanusiaan, apalagi dipandang dari segi ketuhanan. Namun demikian ia percaya bahwa pada suatu saat Rara Wilis pasti akan dapat menginsafi hal ini. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-70. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Mahesa Jenar kemudian diam tertegun. Banyak hal yang sebenarnya akan diutarakan, tetapi apa boleh buat, sebenarnya ia sangat kecewa mendengar kata-kata Rara Wilis kalau ia membunuh Simarudra adalah karena Simarudra telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bertentangan dengan peri kemanusiaan, apalagi dipandang dari segi ketuhanan. Namun demikian ia percaya bahwa pada suatu saat Rara Wilis pasti akan dapat menginsafi hal ini. Melihat kekisruhan yang sedang membelit hati Mahesa Jenar yang dikenal oleh penduduk Gedangan bernama Manahan, tak seorang pun berani mendekatinya, apalagi bertanya sesuatu kepadanya, termasuk Bagus Handaka. Baru kemudian ketika Manahan itu telah melangkah pergi dan mengajak muridnya, Wiradapa segera mendekat ke sampingnya, meskipun ia masih berdiam diri. Pada pagi hari berikutnya, atas permintaan Mahesa Jenar, diselenggarakanlah pemakaman Simarudra muda yang sebenarnya bernama Ki Panutan dengan baik. Bagaimanapun jahatnya orang itu, namun pada saat terakhirnya, ia sudah menemukan dirinya kembali. Karena itu wajarlah bahwa terhadap jenazah itu tidak perlu dilakukan pembalasan dendam. Namun bagaimanapun, pada hari itu perasaan Manahan seolah-olah sedang diselimuti oleh kabut tebal. Ia merasa bahwa dirinya telah dihanyutkan oleh keadaan yang sama sekali tak menguntungkan. Adalah suatu kebetulan yang sangat menyulitkan bahwa orang yang pertama-tama dibinasakan adalah Simarudra, ayah Rara Wilis. Meskipun demikian, dengan penuh kesadaran Mahesa Jenar yang juga bernama Manahan itu tetap pada pendiriannya bahwa mereka yang termasuk dalam golongan hitam harus dibinasakan, terutama pemimpinnya yang mempunyai nama menggetarkan seperti Lowoiju, sepasang uling dari Rawa Bening, Jaka Soka dari Nusa Kambangan, dan tidak ketinggalan istri Simarudra yang masih tidak kalah berbahayanya. Maka karena semuanya itu pula, Mahesa Jenar teringat pada kesanggupannya untuk mencari keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Ketika diketemukannya kedua keris itu, akan dapat membuktikan pula bahwa Gajah Sora tidak bersalah. Karena itu maka ia bermaksud untuk secepatnya meninggalkan Gedangan, meneruskan perjalanan. Tetapi kemana? Dari Wiradapa ia pernah mendengar seorang yang menamakan diri Panembahan Ismoyo. Menurut Wiradapa, berdasarkan kabar yang baru-baru saja didengarnya, orang itu adalah seorang yang sangat luas pengetahuannya. Meskipun Panembahan Ismoyo itu hampir tidak meninggalkan pertapaannya, namun ia adalah seorang yang sakti, yang mungkin dapat menunjukkan di manakah keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten, atau setidak-tidaknya petunjuk kemana ia harus mencari atau bagaimanakah caranya untuk menemukannya. Dengan demikian,
maka timbullah keinginan Manahan untuk bertemu dengan orang yang disebut Panembahan Ismoyo itu. Seandainya orang itu tidak dapat menunjukkan pusaka-pusaka yang hilang itu, namun setidak-tidaknya pertemuan dengan seorang Panembahan akan banyak memberinya manfaat. Maka segera Manahan mengemukakan hasratnya itu kepada Wiradapa untuk mendapat petunjuk-petunjuk kemana ia harus pergi serta syarat-syarat yang diperlukan untuk menemui Panembahan Ismoyo. Setelah ia mendapat beberapa petunjuk, maka segera ia minta diri untuk menghadap Panembahan itu, serta seterusnya melanjutkan perjalanannya. Tentu saja Wiradapa merasa keberatan, tetapi bagaimanapun juga Manahan terpaksa meninggalkan pedukuhan kecil itu. Setelah Manahan memberikan beberapa petunjuk untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin akan datang, baik dari pihak Sawung Sariti maupun dari pihak istri Simarudra, dengan memberikan latihan-latihan singkat kepada beberapa orang, barulah Manahan tega meninggalkan pedukuhan Gedangan. Sebab kemungkinan yang paling baik adalah mempergunakan senjata-senjata jarak jauh dengan mengandalkan jumlah yang banyak. Sebab tidak mungkin mereka melakukan perlawanan perseorangan terhadap orang-orang seperti Sawung Sariti ataupun istri Simarudra. Di suatu pagi yang cerah, berangkatlah Manahan dan Bagus Handaka meninggalkan Gedangan untuk menghadap seorang yang menamakan dirinya Panembahan Ismoyo dengan diantar oleh berduyun-duyun penduduk yang ditinggalkan sampai ke ujung desa. Mereka melepas Manahan bersama muridnya dengan hati yang berat, sedang sebenarnya Manahan pun merasa khawatir pula. Tetapi ia mengharap bahwa apabila masih ada orang-orang yang mendendam, dendam mereka tidak ditujukan kepada rakyat Gedangan, tetapi kepada dirinya yang telah bertekad menghadapi segala akibat dari perbuatannya. Sebaliknya dengan perjalanan itu, Handaka menemukan kegembiraannya kembali, berjalan di alam luas, di bawah langit yang terentang tanpa batas, batu-batu yang menjorok di lereng-lereng bukit, serta semak-semak yang terserak-serak di antara padang-padang ilalang, tampaknya sangat mengagumkan di bawah cahaya pagi. Gemerisik daun-daun yang bergerak ditiup angin, terdengar seperti suara orang yang berbisik-bisik, terpesona oleh kebesaran alam serta Maha Penciptanya. Di lereng-lereng bukit, di kehijauan rumput yang basah oleh embun, tampak berloncat-loncatan dan kemudian menghilang di dalam semak anak-anak kijang yang keriangan. Tetapi perjalanan mereka kali ini bukanlah perjalanan yang terlalu jauh. Setelah mereka bermalam satu malam di perjalanan, maka pada keesokan harinya, tanda-tanda yang pertama dari padepokan yang dicarinya telah tampak. Di sebuah puncak bukit kecil, tampaklah dari kejauhan sebatang pohon beringin tua yang menghijau di antara batu-batu padas yang berwarna sawo. Itulah padepokan yang dinamai oleh penghuninya Karang Tumaritis. Disitulah Panembahan Ismoyo mengolah diri, bertapa mesuraga. Belum lagi matahari mencapai titik tertinggi di langit, mereka telah menyusur jalan setapak yang melingkar-lingkar menaiki lereng bukit kecil itu. Sampai di lambung bukit, Manahan dan Bagus Handaka telah dipesonakan oleh tanam-tanaman berbunga yang asri. Di sana-sini tampaklah taman-taman yang teratur rapi, diwarnai oleh dedaunan yang berseling-seling, tanam-tanaman yang berdaun lebar, berdaun sedang, dan tanam-tanaman yang berdaun sempit, dari yang berwarna hijau muda, hijau tua, dan berwarna kemerah-merahan.
Demikianlah Manahan dan Bagus Handaka berjalan di antara keindahan taman bunga yang digarap oleh tangan yang pasti sangat mencintai alam. Beberapa lama kemudian, tampaklah dua orang cantik menuruni lereng itu. Wajahnya jernih cerah dan masih sangat muda, sebaya dengan Bagus Handaka. Meskipun pakaian mereka sangat sederhana, namun tampaknya bersih dan serasi. Tetapi mereka menjadi terkejut sekali ketika mereka melihat Manahan dan Bagus Handaka menaiki bukit itu. Bahkan mereka kemudian terpaku seperti patung dengan pandangan yang bertanya-tanya. Melihat sikap mereka, segera Manahan mengetahuinya bahwa pasti bukit kecil yang terpencil ini sangat jarang dikunjungi orang. Untuk segera menghilangkan kesan yang kurang baik, segera Manahan dan Bagus Handaka mengangguk hormat. Melihat tamunya mengangguk, kedua cantrik itu pun segera menanggapinya dan dengan ramahnya berkata, "Tuan, apakah keperluan Tuan berdua mengunjungi tempat kami yang tak berarti ini?" Dengan ramah pula Manahan menjawab, "Kisanak, kedatangan kami kemari adalah terdorong dari keinginan kami untuk menghadap yang terhormat Panembahan Ismoyo yang bertapa di Bukit Karang Tumaritis. Bukankah bukit ini yang bernama Karang Tumaritis?" Kedua cantrik itu tersenyum. Salah seorang di antaranya menjawab, "Benar Tuan, bukit kecil ini memang bernama Karang Tumaritis. Dan di bukit ini pula tinggal Panembahan Ismoyo. Kami adalah cantrik-cantrik yang mengabdikan diri pada Panembahan. Kalau tuan-tuan ingin menghadap, baiklah, kami sampaikan nama tuan-tuan berdua kepada Panembahan Ismoyo. Sedang tuan-tuan, kami persilahkan untuk menanti di bawah pohon beringin itu." "Baiklah Kisanak," sahut Manahan. "Nama kami adalah Manahan dan Bagus Handaka." Setelah mengangguk sekali lagi, segera kedua cantrik itu berlalu untuk menyampaikan permintaan kedua orang tamu yang akan menghadap Panembahan. Di bawah beringin tua, Manahan dan Bagus Handaka menanti sambil menikmati keindahan lembah dan ngarai yang terbentang di bawah bukit kecil itu. Pandangan mata mereka beredar dari relung-relung lembah, padang-padang rumput di dataran yang berseling dengan semak-semak, kemudian merayapi lereng-lereng bukit kecil itu sendiri, dan akhirnya taman bunga di sekitar mereka. Tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka melihat beberapa bagian dari taman itu tersulam beberapa jenis tanaman baru. Bukan karena jenis tanaman baru itu akan menambah keasriannya, tetapi jelas bahwa sulaman itu disebabkan karena kerusakan. Dugaan mereka bertambah kuat pula ketika mereka melihat pagar-pagar hidup yang membatasi jalan-jalan sempit di pekarangan itu. Terdapat beberapa sulaman pula. Siapakah kira-kira yang merusakkan tanaman-tanaman yang begitu rapi itu? Belum lagi Manahan dan Bagus Handaka selesai menikmati seluruh isi halaman itu, tampaklah kedua cantrik yang menemuinya tadi berjalan mendekatinya. Dua cantrik itu baru saja muncul dari sebuah rumah kecil yang berdinding kayu dan beratap ijuk. Meskipun rumah itu sederhana saja, tetapi tampak betapa cermat pemeliharaannya. Beberapa langkah di depannya, kedua cantrik itu berhenti, dan setelah membungkuk hormat, berkatalah salah seorang, "Tuan, marilah tuan berdua kami persilahkan menunggu di gubuk kami dahulu. Panembahan tengah merendam diri di Telaga Pangawikan, di bagian selatan bukit ini. Nanti apabila matahari telah surut, beliau baru kembali." "Kisanak," jawab Manahan, "biarlah kami menunggu di sini saja. Alangkah sejuknya udara dan alangkah indahnya pemandangan." Kedua cantrik itu tersenyum, maka berkata yang lain, "Tuan terlalu memuji, tetapi Panembahan selalu tidak puas dengan hasil kerja kami. Pastilah Panembahan Ismoyo seorang yang cinta pada alam," sahut Manahan. "Tuan benar," jawab salah seorang cantrik itu. Sesaat kemudian ia melanjutkan, "Namun begitu, marilah kami persilahkan beristirahat di gubuk kecil itu.
sambil menunggu kedatangan Panembahan. Tidak sepantasnya lah kalau Manahan menolak ajakan itu. Maka bersama-sama dengan Bagus Handaka, segera mereka diantar memasuki rumah kayu yang beratap ijuk itu. Meskipun rumah itu pendek dan beratap ijuk, namun kesejukan udara terasa meresap ke dalamnya. Mereka berdua dipersilahkan duduk di atas bali-bali bambu yang besar di sisi pintu. "Tuan," kata salah seorang, "kami persilahkan Tuan menunggu sebentar. Kami akan minta diri untuk menyelesaikan pekerjaan kami." "Silahkan," kata Manahan sambil mengangguk. Kedua orang itu segera meninggalkan Manahan dan Bagus Handaka. Tetapi sementara itu, muncullah seorang cantrik yang lain yang agak lebih tua dari kedua cantrik tadi. Dengan senyum ramah pula ia menyapa, "Tuankah yang bernama Mahesa Jenar dan Arya Saloka?" Mendengar pertanyaan itu, Manahan dan Bagus Handaka serentak terbelalak karena terkejut. Mereka memperkenalkan diri sebagai Manahan dan Bagus Handaka, tetapi cantrik itu menyebut nama-nama mereka yang sebenarnya. Karena itu dada mereka jadi tergetar. Sebaliknya cantrik itu pun menjadi terkejut pula. Ia tertegun berdiri di pintu seperti kebingungan. Tiba-tiba berkatalah ia, "Tuan, kalau demikian agaknya aku salah duga. Mungkin ada tamu yang lain yang bernama seperti yang aku sebutkan tadi. Sebab Panembahan telah memerintahkan kepadaku untuk datang mendahului kemari menemui kedua orang tamu yang bernama Mahesa Jenar dan Arya Saloka, putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Maka maafkanlah kesalahan ini. Selanjutnya siapakah Tuan berdua yang barangkali akan menemui Panembahan?" Manahan dan Bagus Handaka menjadi semakin kisruh. Agaknya Panembahan Ismoyo telah mengetahuinya, bahkan sampai pada orang tua Arya Saloka. Karena itu maka Manahan menjadi berterus terang, "Kisanak, benarlah kami berdua yang bernama Mahesa Jenar dan Arya Saloka, putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru." Cantrik itulah kemudian yang tampak bingung. Lalu katanya dengan tarikan nafas dalam-dalam, "Syukurlah, tetapi agaknya Tuan terkejut ketika aku menyebut nama Tuan." Mendapat pertanyaan itu, Manahan bertambah sibuk. Namun akhirnya ia berkata dengan jujur, "Kisanak, pada saat aku datang, aku memperkenalkan diriku dengan nama yang akhir-akhir ini kami pakai dalam pengembaraan kami, yaitu Manahan dan Bagus Handaka. Karena itulah kami terkejut ketika Kisanak menyebut nama-nama kami yang sebenarnya." "Oh," desis cantrik itu, "aku juga tidak mengerti. Dari mana Panembahan tahu nama-nama Tuan yang sebenarnya?" Mendengar keterangan itu, Manahan dan Bagus Handaka menjadi terpesona. Mereka merasa bahwa mereka benar-benar akan bertemu dengan Panembahan Ismoyo yang waskita. "Kalau demikian," cantrik itu melanjutkan, "biarlah aku menemani tuan-tuan di sini seperti perintah Panembahan sebelum beliau datang." Kemudian duduklah cantrik itu bersama-sama dengan Mahesa Jenar dan Arya Saloka. Dari cantrik itu pula, Mahesa Jenar tahu bahwa seorang cantrik telah memberitahukan kehadirannya kepada Panembahan yang sedang merendam diri di Telaga Pangawikan, yang kemudian memerintahkan cantrik itu untuk menemuinya. Maka kemudian mereka bercakap-cakap tentang berbagai-bagai masalah, bergeser dari yang satu kepada yang lain, dari jenis tanam-tanaman sampai berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung manfaat untuk obat-obatan. Akhirnya sampailah pembicaraan mereka kepada tanam-tanaman yang tumbuh di halaman, serta sulaman-sulaman barunya. Maka berkatalah cantrik yang bernama Jatirono, "Tuan, beberapa waktu berselang, taman kami itu telah dirusakkan oleh beberapa orang berkuda yang tidak kenal keindahan. Mereka datang dengan kuda-kuda mereka menerjang tanaman kami. Setelah mereka marah-marah dan memaki-maki, aku tidak tahu apakah sebabnya. Tetapi setelah mereka menghadap Panembahan, agaknya mereka merasa kecewa karena beberapa sebab.
Lalu seseorang di antaranya yang sebaya dengan Tuan Muda Putra Banyu Biru itu marah-marah. Mereka tidak saja merusak taman kami, tetapi mereka juga merusak beberapa perabot rumah kami. Tidakkah seorang pun dapat mencegahnya? Tanya Arya Saloka, meskipun ia agak canggung atas sebutan yang diucapkan oleh cantrik itu. Cantrik itu menggelengkan kepalanya. Katanya, siapakah di antara kami yang mampu mencegah seorang yang perkasa itu? Kami adalah orang-orang lemah yang bertekun diri di padepokan ini untuk suatu pengabdian ruhaniah. Karena itu kami hanya dapat menyaksikan apa yang dilakukan oleh anak muda itu dengan hati yang berdebar-debar. Mahesa Jenar dan Arya Saloka yang sebenarnya lebih senang disebut Bagus Handaka menarik nafas untuk mengendorkan perasaan mereka, sebab mereka sudah pasti bahwa anak muda yang merusak-rusak itu adalah Sawung Sariti. Demikian sombongnya anak itu, sehingga mereka berani melakukan hal-hal yang sama sekali tak berkesopanan di hadapan seorang Panembahan. Tetapi semuanya itu telah lampau, sehingga keduanya hanya dapat menahan perasaan mereka yang melonjak-lonjak. Maka ketika mereka sedang bercakap-cakap dengan asiknya, masuklah seorang gadis kecil menjinjing sebuah nampan berisi minuman dan makanan. Dengan cermatnya gadis itu menyuguhkan mangkuk tanah yang berisi air jeruk, serta makanan dan buah-buahan kepada tamunya, dan kemudian membungkuk hormat, berjalan meninggalkan mereka. Mahesa Jenar tersenyum melihat keprigelan gadis yang baru berumur belasan tahun itu, sehingga meloncatlah pertanyaannya. Alangkah tangkasnya gadis kecil itu. Apakah ia salah seorang endang di padepokan ini? Jatirono tertawa kecil. Jawabnya, gadis kecil itu adalah satu-satunya putri cucu Panembahan Ismoyo. Saudaranya laki-laki adalah tetua kami para cantrik. Namanya Putut Karangtunggal, yang sekarang sedang menemani Panembahan berendam di Telaga Pangawikan. Oh, sahut Mahesa Jenar. Karena itulah maka wajahnya bercahaya. Siapakah nama gadis kecil cucu Panembahan itu? Endang Widuri, jawab Jatirono. Endang Widuri, ulang Mahesa Jenar. Suatu nama yang bagus, tetapi lebih daripada itu, Endang Widuri adalah seorang gadis yang lincah dan cakap, di bawah tuntunan yang sempurna pula. Mudah-mudahan demikianlah, jawab Jatirono. Meskipun sebagai anak-anak, nakalnya bukan alang kepalang. Demikianlah setelah Mahesa Jenar dan Arya Saloka menikmati hidangan yang disuguhkan oleh Endang Widuri, maka berkatalah Jatirono, Tuan berdua kami persilahkan Tuan beristirahat di sini. Sebentar lagi Panembahan Ismoyo akan sudah dapat menerima tuan-tuan. Karena itu biarlah aku menengoknya sebentar. Maka pergilah Jatirono meninggalkan Mahesa Jenar dan Arya Saloka untuk menengok apakah Panembahan Ismoyo telah siap menerima tamunya. Hanya sebentar kemudian, masuklah ke dalam rumah kecil itu seorang pemuda tampan, bertubuh gagah serta berdada bidang. Namun geraknya halus dan sopan. Ia tidak berpakaian seperti para cantrik yang lain, tetapi ia mengenakan sebuah jubah putih. Dengan penuh hormat ia berkata, Tuan, Eyang Panembahan Ismoyo sudah selesai merendam diri. Sekarang beliau sedang bersiap untuk menerima tuan-tuan. Karena itu kami persilahkan tuan bersama aku menghadap. Bagaimanapun juga hati Mahesa Jenar menjadi berdebar-debar. Ia adalah seorang kesatria yang biasa bergaul dengan para kesatria pula sewaktu ia masih berada di lingkungan istana, sehingga dengan demikian jaranglah baginya bergaul dengan seorang Panembahan seperti Panembahan Ismoyo. Sedang Arya Saloka, justru karena selama ini ia hidup di antara para petani dan nelayan, ia sama sekali tidak merasakan suatu kejanggalan apapun. Meskipun dari gurunya, ia selalu menerima petunjuk-petunjuk yang berharga tentang sopan santun dan tata pergaulan.
Dari pondok kecil itu mereka menyusur jalan sempit di antara tanaman-tanaman hijau dihiasi oleh bunga-bunga dari berbagai warna menuju ke sebuah pondok lain yang agak lebih besar. Namun pondok ini pun dibuatnya dari kayu dan beratap ijuk pula. Di rumah itulah yang Panembahan akan menerima tuan-tuan, kata pemuda yang bertubuh tegap itu. Menilik sebutan yang diucapkan, maka Mahesa Jenar dapat mengetahui bahwa pemuda yang sedikit lebih tua dari Arya Saloka itulah yang bernama Putut Karangtunggal, saudara laki-laki dari Endang Widuri. Ketika mereka memasuki rumah itu, segera mereka melihat seorang yang telah lanjut usia, duduk di atas sebuah batu hitam yang dialasi oleh kulit kayu. Meskipun kesan wajahnya yang telah tua, serta rambutnya telah memutih kapas, namun tubuhnya masih nampak segar. Agaknya orang itu tampak jauh lebih muda dari umur yang sesungguhnya. Mahesa Jenar dan Arya Saloka segera mengerti bahwa orang itulah yang disebut Panembahan Ismoyo. Karena itu mereka berlaku sangat sopan dan hati-hati. Tetapi Mahesa Jenar dan Arya Saloka terkejut ketika tiba-tiba setelah Panembahan Ismoyo itu melihat mereka, segera ia berdiri sambil tergesa-gesa menyongsongnya. Dengan sangat hormat ia menyambut tangan Mahesa Jenar untuk bersalaman. Mahesa Jenar menjadi agak kaku dan heran. Kenapa seorang Panembahan sampai sedemikian menghormati tamunya, apalagi dirinya yang tidak menunjukkan tanda-tanda kebesaran apapun. Malahan agaknya tidak cukup pantas untuk mendapat kehormatan bertemu dengan seorang Panembahan. Silahkan anak mas, silahkan. Panembahan Ismoyo menyilahkan Mahesa Jenar dan Arya Saloka yang menjadi semakin keheran-heranan. Apalagi ketika Panembahan itu meneruskan, alangkah bersyukurnya hari ini ketika aku mendapat kabar bahwa anak mas akan mengunjungi tempat kami yang tak berarti ini. Untuk menghilangkan kekakuan, Mahesa Jenar pun mengangguk dengan takzimnya sambil menjawab, berbahagialah aku mendapat kesempatan untuk menghadap Panembahan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Panembahan Ismoyo itu semakin mengejutkan Mahesa Jenar. Bagiku kedatangan anak mas adalah suatu kurnia. Sebab aku sama sekali tidak bermimpi bahwa tempat ini akan mendapat kunjungan dari seorang perwira istana seperti anak mas Rangga Tohjaya. Mahesa Jenar menjadi semakin sibuk menduga-duga, alangkah jauh dari dugaannya tentang Panembahan itu. Namun demikian Mahesa Jenar menjadi bertambah tidak mengerti dari manakah orang tua itu dapat mengenalnya sebagai seorang prajurit dan bernama Rangga Tohjaya. Dalam kebingungan itu terdengar Panembahan Ismoyo berkata kembali, marilah anak mas. Seperti orang yang kehilangan kesadaran, Mahesa Jenar melangkah masuk diikuti oleh Arya Saloka. Mereka berdua kemudian duduk pula di atas batu hitam yang juga beralaskan kulit kayu. Sedang pemuda tampan yang menghantar mereka tadi dengan takzimnya duduk bersila di lantai di belakang Panembahan Ismoyo. Setelah Panembahan Ismoyo menanyakan keselamatan Mahesa Jenar, serta beberapa hal tentang dirinya serta perjalanannya mendaki bukit kecil itu, akhirnya Panembahan Ismoyo sampai pada sebuah pertanyaan tentang keperluan Mahesa Jenar. Untuk beberapa lama Mahesa Jenar diam, ia masih ragu, apakah perlu ia mengutarakan keperluannya. Bukankah Panembahan Ismoyo yang bijaksana itu telah dapat membaca perasaan yang tersimpan di dalam dadanya? Melihat Mahesa Jenar termangu, berkatalah Panembahan itu, anak mas, kedatangan anak mas ke bukit kecil ini pastilah mempunyai suatu maksud. Meskipun tidak sewajarnya kalau aku yang tak berarti ini memberanikan diri untuk menerima pertanyaan anak mas, sebab apakah yang dapat aku kerjakan? Aku adalah seorang tua yang tak pernah meninggalkan bukit ini, sehingga pasti yang aku ketahui tidaklah lebih dari katak di bawah tempurung.
Namun bagaimanapun juga Mahesa Jenar menganggap bahwa Panembahan Ismoyo itu seolah-olah memiliki indera keenam yang dapat melihat barang yang tak kasat mata. Karena itu dengan takzimnya ia menjawab, Panembahan telah mengetahui apa yang tidak pernah aku katakan kepada Panembahan, yaitu tentang nama kami berdua. Tetapi karena ketajaman indera Panembahan, Panembahan telah dapat mengetahuinya. Adalah sama sekali tidak pantas kalau aku harus mengatakan keperluanku menghadap Panembahan, seolah-olah aku tidak percaya akan ketajaman pandangan Panembahan. Mendengar kata Mahesa Jenar, Panembahan Ismoyo itu tertawa lirih. Anak mas telah salah duga. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui perasaan orang lain dengan tepat, selain Yang Maha Tahu. Tentang nama anak mas dan cucu Arya Saloka, bukanlah karena aku dapat melihat apa yang belum terjadi, tetapi karena semata-mata nama anak mas berdua telah demikian tenarnya di sekitar bukit ini. Seorang cantrik yang turun untuk mendapatkan perbekalan kami telah mendengar nama anak mas berdua sebagai penyelamat di Pedukuhan Gedangan, dan hampir setiap mulut dari penduduk Pedukuhan itu selalu menyebut nama tuan yang rangkap, bahkan nama anak mas sebagai bekas prajurit Demak. Bukankah nama itu disebut-sebut pula oleh anak Simarudra yang anak mas bunuh? Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Hal itu memang mungkin sekali. Tetapi bagaimanapun juga, Mahesa Jenar tidak dapat melarikan diri dari sinar mata tajam yang seolah-olah menusuk sampai ke segala relung jantungnya. Meskipun demikian, maka tak ada cara lain yang baik baginya daripada memenuhi permintaan Panembahan Ismoyo, mengutarakan maksud kedatangannya. Maka dengan agak berat Mahesa Jenar berkata, Bopo Panembahan, aku mendengar tentang kewaskitaan Panembahan dari seorang yang bernama Wiradapa, penduduk dan sekarang menjadi lurah di Pedukuhan Gedangan. Karena itu, aku memberanikan diri menghadap Panembahan untuk memohon petunjuk. Barangkali Panembahan berkenan memberitahukan kepada kami berdua, di manakah atau cara bagaimanakah kami berdua dapat menemukan keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten yang lenyap dari perbendaharaan istana dan pernah menjadi rebutan dari mereka yang menggolongkan diri dalam suatu gerombolan yang ingin merebut pemerintahan dengan segala cara, termasuk Simarudra yang beberapa waktu lalu terbunuh di Gedangan. Mendengar pertanyaan Mahesa Jenar, Panembahan Ismoyo mengernyitkan alisnya. Perlahan-lahan ia mengangguk-anggukkan kepalanya dan kemudian dengan tersenyum berkata, Anak mas, dalam waktu yang singkat ada dua orang yang mempunyai pertanyaan yang sama. Beberapa waktu yang lalu, datang padaku seorang yang menyatakan dirinya putra kepala daerah Perdikan Pamingit dan Banyu Biru. Dan ternyata anak muda itu terlibat dalam suatu bentrokan dengan anak mas berdua di Gedangan. Menurut berita yang sampai di bukit ini, anak muda yang bernama Sawung Sariti itu ternyata menanyakan juga kedua keris yang bernama Nogososro dan Sabuk Inten. Tetapi sayang bahwa aku tak dapat menunjukkannya, sehingga marahlah anak muda itu. Sekarang anak mas datang pula dengan pertanyaan yang sama. Tentu saja pertanyaan itu amat mencemaskan hatiku, sebab jangan-jangan anak mas akan marah pula kepadaku. Mahesa Jenar menundukkan kepalanya sambil menyahut, Bopo Panembahan, apakah hakku marah kepada Panembahan? Bahwa aku telah mendapat kesempatan untuk menghadap Panembahan, bagiku telah merupakan suatu kesempatan yang tak dapat aku lupakan. Mendengar jawaban Mahesa Jenar, Panembahan Ismoyo itu kembali mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya pula, aku sudah mengira bahwa anak mas tidak akan marah kepadaku seperti anak muda itu. Namun begitu, aku sangat menyesal bahwa tak ada pengetahuanku tentang kedua keris yang anak mas kehendaki itu.
Bagaimanapun juga Mahesa Jenar mencoba menyembunyikan perasaannya, namun di wajahnya membayang pula kekecewaan hatinya, apalagi Arya Saloka. Meskipun demikian, Mahesa Jenar sama sekali tak ada perasaan menyalahkan kepada Panembahan Ismoyo, sebab bagaimanapun juga waskitanya seseorang, namun pasti bahwa tidak semua sudut dunia ini dapat diketahuinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.